Shalom, berjumpa lagi dalam channel Pengkhotbah Desa. Selamat Natal bagi pemirsa yang merayakannya. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan tentang mujizat dan Natal. Apakah mujizat itu harus terjadi dalam setiap kehidupan orang-orang percaya? Apakah tanda kehidupan orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang selalu disertai dengan mujizat? Apakah benar demikian? Mari kita simak bersama-sama jawabannya dalam channel Pengkhotbah Desa. Kita harus mengetahui bahwa ketika Tuhan menolong umatnya, itu tidak harus dengan mujizat. Mungkin statement ini adalah statement yang sedikit asing dalam hidup kita. Tetapi kita harus ketahui ini. Firman Tuhan katakan demikian, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Matius 2 ayat 13. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudari yang dikasih dalam Tuhan. Cara Allah menolong bayi Yesus dengan diperintahkannya mereka lari ke Mesir. Mengapa dengan cara melarikan diri? Bukankah Allah berkuasa? Bukankah Allah juga pernah menurunkan api dari langit untuk membakar orang-orang yang mau menangkap nabinya? Kalau kita melihat dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 1-12, tidak bisakah Allah menolong dengan cara yang sama dengan menurunkan apinya dari langit untuk membakar Herodes? Mengapa harus lari? Kalau kita juga lihat, bukankah Allah pernah membutakan orang-orang kafir ketika mau menangkap nabinya? 2 Raja-Raja 6 ayat 8-23. Tidak bisakah dalam kasus ini Allah membutakan mata Herodes dan pasukannya sehingga tidak terjadi pembunuhan bayi-bayi dan ancaman pada bayi Yesus? Kalau Allah mau dan Allah berkehendak tentunya bisa, tetapi bukan dengan cara demikian Allah menolong umatnya. Mengapa sekarang untuk menyelamatkan anaknya sendiri, Bapa menggunakan cara yang bisa dikatakan manusiawi sekali, yaitu lari? Bukankah hal ini perkara yang biasa? Dan pikiran-pikiran semacam ini pun seringkali ada dalam hidup kita. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan berkata, mengapa Allah menolong saya dengan cara yang berbeda? Sepertinya biasa saja, tidak seperti orang-orang yang diberikan kesempatan untuk melihat hal-hal spektakuler dari Allah ketika menolong hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Ketika kita hidup, hendaknya kita hidup mensyukuri dengan apa yang Tuhan berikan. Ojo dibanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dari kisah perjalanan Yusuf, Maria, dan bayi Yesus, sesungguhnya Alkitab ingin mengajarkan mengenai cara kerja Allah ketika menolong umatnya. Ketika Allah menolong umatnya tidak harus selalu dengan cara yang sama. Contoh, kalau orang lain Tuhan beri kesempatan mendapatkan mujizat kesembuhan dengan cara yang luar biasa dari Tuhan, maka bukan sebuah keharusan bagi Tuhan untuk menyembuhkan Anda dengan cara yang sama juga. Bisa jadi Allah menggunakan dokter, obat-obatan, perawatan medis yang ada untuk menolong kesembuhan Anda. Maka dari itu, cukupkanlah hidup ini dengan mensyukuri bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Baik dengan hal yang spektakuler maupun dengan cara yang biasa yang nampaknya manusiawi. Ini akan membuat kita lebih semangat menjalani hidup daripada kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita kembali pada kisah Yusuf dan Maria, ketika mendengar perintah dari malaikat-malaikat yang ia jumpai, mereka pun taat. Perhatikan apa yang Alkitab katakan. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Ayat 14. Yusuf tidak menunggu hujan api menghantam Herodes. Yusuf tidak menunggu mata Herodes dibutakan dan pasukannya dibutakan. Yusuf taat seketika itu juga untuk menyingkir pergi ke Mesir. Ketaatan Yusuf tidak lahir dari pengalaman mujizat yang luar biasa, pengalaman mujizat yang spektakuler.
Yusuf hanya mendengar dan melakukan perintah yang bernuansa manusiawi. Larilah. Perhatikan baik-baik. Di sini Tuhan tidak selalu menolong dengan cara hal yang luar biasa. Mujizat bukanlah cara satu-satunya bagaimana Allah menolong umatnya. Ada banyak kisah di dalam Alkitab yang menyajikan fakta bahwa mujizat bukan hal sesuatu yang harus terus-menerus terjadi dalam kehidupan manusia. Contoh saja dalam kehidupan Yesus ketika ia menjadi manusia. Kisah Yesus ketika ia mengetahui orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi ketika Yesus mengetahui maksud mereka, apa yang dilakukan Yesus? Yesus menyingkir. Coba kita lihat dalam Matius 12 ayat 14 sampai 15. Yesus tidak melakukan mujizatnya, melainkan ia menyingkir. Selanjutnya, yang terdapat di dalam Matius 10 ayat 23. Di sana dikatakan, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Lihat perintahnya, larilah. Bukan tunggulah mujizat Tuhan. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa mujizat itu tidak harus ada dalam kehidupan orang percaya. Dan kehidupan orang percaya tidak harus ditandai dengan mujizat-mujizat yang semacam itu. Hal-hal yang spektakuler. Tuhan dapat menolong kita dengan cara yang paling sederhana dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Allah dapat melakukan mujizat dan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Namun, Allah pun bisa menolong umatnya dengan cara yang paling sederhana. Ingatlah hal itu. Pertolongan Allah yang sangat kecil dalam hidup kita ini dapat kita nikmati ketika kita tidak membanding-bandingkan pengalaman rohani orang lain kepada diri kita. Hal ini penting untuk ditekankan, sehingga kita tidak terlalu terobsesi dengan yang namanya mujizat. Karena ketika kita terlalu terobsesi dengan mujizat dalam pengertian yang salah, kita akan sulit peka terhadap pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mudah mengeluh dan seakan-akan Tuhan jauh dari hidup kita. Padahal Tuhan sedang menolong hidup kita dengan cara yang paling sederhana dalam hidup kita. Alkitab tidak mengajarkan pada kita untuk memiliki iman yang konyol. Maka dari itu belajarlah peka terhadap situasi. Karena Allah dapat memakai segala sesuatu untuk menolong hidup kita. Contoh, sudah tahu kita sakit, kita harus dirawat dokter. Kita tidak mau, bahkan berkata, oh saya berdoa saja, saya imani. Jelas-jelas engkau harus dirawat. Iman itu tidak konyol semacam itu. Kita harus mengetahui Tuhan dapat menggunakan cara yang biasa, yaitu menggunakan dokter, perawatan yang ada, obat-obatan yang ada untuk kesembuhan Anda. Maka dari itu ketika Tuhan berikan kesempatan untuk berobat, ya berobatlah. Tuhan bisa menggunakan hal itu untuk mengadakan pertolongan bagi hidup kita. Coba kita lihat nasihat Paulus kepada Timotius ketika ia sakit. Alkitab katakan apa? Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu menjadi lemah. 1 Timotius 5 ayat 24. Anggur pada waktu itu bisa dijadikan obat, sehingga ketika Timotius sakit, Paulus menyarankan menambahkan anggur sebagai obat. Ingat, menambahkan anggur sebagai obat, bukan untuk mabuk-mabukan. Lihatlah Paulus tidak mengadakan mujizat dan bahkan tidak memerintahkan memohon mujizat, melainkan apa? Menggunakan sarana anggur untuk sebagai obat. Pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan, dari hal ini kita belajar apa? Bahwa ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita tidak boleh mendikte Tuhan. Kita tidak boleh memaksa Tuhan dengan cara-cara yang kita inginkan. Biarkanlah Ia menentukan dengan caranya sendiri. Dan ketika kita menerima caranya Tuhan, kita harus percaya bahwa cara yang diberikannya adalah cara yang terbaik. Sekalipun dengan cara yang biasa, terasa manusiawi, dan tidak seperti yang lain. Kita harus tetap percaya bahwa ini yang terbaik. Maka dari itu, jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Terimalah segala sesuatu dengan penuh ucapan syukur, karena Tuhan mampu menolong kita dengan cara yang unik, dengan cara yang sederhana. Ketika kita nikmati itu, maka kita akan dapat menikmati pertolongan Tuhan dalam hidup kita.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, selamat Natal, damai sejahtera bagi kita semuanya. Amin.